terhormat Ibu Nurlina Rahman, SPD MSI, dan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi FISIP UHAMKA yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula hazanallah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, yang telah memberikan kita rahmat dan hidayatnya kepada kita semua serta nikmat sehat dalam Islam dan iman. Yang kedua, salawat berserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, aktor yang tidak pernah koruptor, artis yang tutur katanya manis, dan pemimpin yang paling pantas untuk memimpin. Ialah Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang saat ini. Yang ketiga, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang berjudul menerapkan perilaku waspada perlu, panik jangan. Dunia sedang digegerkan dengan temuan sebuah virus mematikan, yakni coronavirus, jenis baru yang disebut dengan novel coronavirus 2019 atau dikenal luas dengan virus corona, yang termasuk dalam golongan virus sama dengan virus penyebab SARS dan MERS. Virus ini telah mewabah sejak tanggal 31 Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Dan hingga kini telah menyerang ribuan orang yang tersebar sekitar 25 negara di dunia, antara lain Cina, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, hingga Indonesia. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan virus corona sebagai ancaman kesehatan internasional. Virus corona menimbulkan kepanikan hampir di seantero dunia. Betapa tidak, virus baru tersebut telah merenggut puluhan nyawa. Seperti yang kita lihat kemarin, beredarnya info virus corona yang telah masuk ke Indonesia membuat masyarakat khawatir dan berlomba-lomba ke supermarket untuk memborong keperluan rumah tangga karena menurut mereka orang-orang pada belanja semua karena takut nanti gak bisa keluar rumah, takut ketularan. Penyebaran virus corona yang mewabah di Wuhan, Cina hingga ke banyak negara di dunia belum tertangani. Hingga Selasa tanggal 11 bulan 2 2020, lebih dari 1.000 orang tewas karena terinfeksi virus corona. Sementara itu, lebih dari 42.000 orang dinyatakan terinfeksi virus corona. Berbagai upaya pencegahan agar virus tak semakin meluas terus dilakukan. Sejumlah negara ada yang memberlakukan kebijakan pembatasan perjalanan ke Cina. Demikian pula pintu masuk bagi warga dari negara yang diketahui telah terpapar wabah ini. Penyebaran virus rentan meluas. Betapa tidak, orang yang terserang tidak akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Gejala disebut menyerupai flu pada umumnya. Virus ini diperkirakan berasal dari hewan seperti kelelawar dan unta dan bisa menular dari hewan ke manusia serta dari manusia ke manusia. Penularan antar manusia kemungkinan besar melalui percikan dahak saat batuk atau bersin. Ketika terinfeksi virus corona, seseorang akan mengalami gejala mirip flu seperti demam, batuk, dan pilek. Namun, beberapa hari setelahnya, orang yang terserang infeksi virus corona bisa mengalami sesak napas akibat infeksi pada paru-paru. Hingga saat ini, belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan infeksi virus corona. Oleh sebab itu, WHO mengimbau agar masyarakat tidak memandang sepele penyakit ini dan senantiasa melakukan
tindakan pencegahan. Untuk mencegah virus tersebut mewabah di Indonesia, pemerintah pun melakukan beberapa upaya. Pertama, memasang thermoscanner di pintu-pintu kedatangan internasional di berbagai bandara yang memungkinkan masyarakat asing masuk ke Indonesia. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap fenomena novel coronavirus beserta dengan pencegahannya, yaitu dengan melakukan sosialisasi ke para pekerja mengenai gejala, tanda, dan cara pencegahan. Kemudian memberikan anjuran pencegahan jika ada pekerja ataupun tamu yang mengalami gejala tersebut untuk tidak perlu panik. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan upaya diri sendiri untuk mencegah infeksi virus corona. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar, bisa memakai hand sanitizer atau memakai sabun. Dan yang kedua, memakai masker atau menggunakan masker. Dan yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh dengan kalian memakan buah-buahan, sayuran, dan olahraga yang cukup. Yang keempat, tidak pergi ke negara yang terjangkit. Yang kelima, menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Virus corona dapat dicegah dengan kondisi badan sehat dan imunitas yang baik. Lakukan perilaku hidup sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat setiap hari. Kita perlu waspada, tapi tidak perlu panik. Kita bisa melewati dengan bersatu, bekerja sama, dan tidak kehilangan rasa kemanusiaan. Ibu dosen dan teman-teman yang saya sayangi, mungkin cukup sekian pidato dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.